head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin selama beberapa menit ke depan saya dan teman saya akan menyampaikan atau menjelaskan informasi mengenai adanya asas-asas kemungkinan pendidikan, lebih tepatnya yang berada di Indonesia. Untuk teman-teman yang ingin tahu mengenai pembahasan kali ini, yuk disimak videonya sampai akhir. One thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. Di sini saya akan menjelaskan mengenai adanya asas-asas kemungkinan pendidikan yang ada di Indonesia. Tapi pertama-tama kita harus memahami terlebih dahulu apa itu asas pendidikan sebelum kita mengetahui lebih lanjut adanya asas-asas pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, jadi pengertian asas pendidikan ini merupakan kaidah yang menjadi acuan dalam melaksanakan pendidikan. Asas pendidikan juga berarti prinsip pendidikan yang berisi ketentuan-ketentuan berdasarkan yang dijadikan sebagai pedoman terkait pelaksanaan pendidikan guna untuk mencapai tujuan pendidikan. Karena asas menjadi tumpuan dalam berpikir baik dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan pendidikan, maka hal ini berkaitan erat dengan hasil yang akan didapatkan nantinya. Nah, selanjutnya dalam melaksanakan pendidikan ada beberapa asas pendidikan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pendidikan. Yang pertama adalah tuturi handayani. Tuturi handayani bermakna jika berada di belakang akan selalu mengawasi. Artinya ini pendidik sebagai kontrol dalam pelaksanaan pendidikan. Jadi pendidik itu tidak akan selalu berada di tengah-tengah peserta didiknya, karena ada kondisinya peserta didik itu berada di lingkungan belajar, ada di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan masyarakat, sehingga pada posisi seperti itu pendidik berperan sebagai pengawas atau kontrol. Yang kedua adalah ingarsa sung talada, yang bermakna ketika berada di depan, pendidik akan menjadi teladan. Jadi setiap tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan oleh pendidik akan menjadi teladan bagi peserta didik. Yang ketiga adalah imadia mangunkarsa, yang bermakna ketika berada di tengah-tengah, pendidik akan menjadi pendorong, yang artinya dengan bersama belajar bagaimana cara agar mencapai tujuan pendidikan. Nah, jadi sebagai seorang pendidik tidak cukup jika hanya sekedar menyampaikan materi di dalam kelas saja, tetapi juga perlu berbaur dengan peserta didik dan masyarakat sekitar agar dapat mencapai tujuan pendidikan. Yang keempat, asas kemandirian belajar. Maknanya, kesadaran untuk peserta didik untuk mengikuti pendidikannya. Artinya, tidak karena kontrol, peserta didik itu belajar karena ada rasa tanggung jawabnya untuk mengikuti belajar mandiri, untuk mengetahui hal-hal penting lainnya, baik secara individu maupun kolaborasi. Asas pendidikan sepanjang hayat ini menjadi acuan dalam pelaksanaan pendidikan karena belajar tidak hanya berada dalam tataran pendidikan formal, SD, SMP, dan SMA. Tetapi juga di pendidikan non formal dan informal. Jadi dengan moto belajar sepanjang hayat ini atau belajar dari buayan sampai liang lahat, itu menandakan bahwa pendidikan itu perlu dilakukan sepanjang hayat, tidak berhenti pada saat telah wisuda atau kita telah menyelesaikan pendidikan tertentu. Dan yang terakhir adalah asas alam takaman jadi guru. Asas alam takaman jadi guru ini merupakan asas yang lahir dari kebudayaan alam Minangkabau. Asas alam takaman jadi guru itu berarti belajarlah dari alam. Banyak fenomena-fenomena yang terjadi di alam yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran bagi peserta didik dalam menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran tertentu. Jadi dengan fenomena-fenomena alam dan keluasannya, banyak kearifan lokalnya yang bisa kita gunakan untuk pendidikan. Demikian beberapa hal yang bisa teman saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan bagi penonton sekalian. Dengan ini, sebelum saya menutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan, semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda punya mimpi, maka genggamlah mimpi tersebut. Yakini dan kerjakanlah, dan percayalah bahwa mimpi Anda pasti bisa diwujudkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.